The Bluetooth is connected successfully. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita langsung saja melanjutkan kajian Fathul Mu'in, yaitu tentang rukun salat. Yang mana pada hari ini memasuki rukun salat yang kedua, yaitu takbiratul ihram. Yang pertama peniyat, yang kedua adalah takbiratul ihram. Dan yang keduanya adalah takbiratul ihram. Jadi yang kedua daripada rukun salat itu adalah takbiratul ihram. Berdasarkan hadis, iza qamta ila sholati fakabbir. Jadi berdasarkan hadis, apabila engkau mendirikan sholat maka bertakbirlah. Itu dasar hadis untuk bertakbir di dalam sholat. Dinamakan takbir itu dengan demikian karena sesungguhnya orang sholat diharamkan di atasnya dengan takbir tadi apa yang halal baginya sebelum sholat dari hal-hal yang membatalkan sholat. Kenapa takbir itu disebut dengan takbiratul ihram? Karena orang-orang yang sholat apabila telah mengucapkan Allahu Akbar, apabila telah mengucapkan takbiratul ihram, maka haram baginya melakukan hal-hal yang halal dilakukan sebelum sholat daripada hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi apa yang halal kita lakukan, apa yang boleh kita lakukan sebelum sholat, setelah kita mengucapkan Allahu Akbar dalam bertakbir, semuanya jadi haram kita lakukan. Karena semua itu akan membatalkan sholat. Itu sebabnya disebut atau dinamakan dengan takbiratul ihram. Dinamakan takbiratul ihram tadi dengan demikian, dengan itu karena sesungguhnya orang yang sholat haram di atasnya dengan takbiratul ihram apa yang halal baginya sebelum sholat atau sebelum takbiratul ihram dari hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi seluruh kegiatan, seluruh gerak-geri, seluruh perbuatan yang dilakukan di luar sholatnya boleh, atau sebelum takbiratul ihram tadi boleh kita lakukan, maka setelah seseorang tadi mengucapkan Allahu Akbar dalam takbiratul ihram, semua itu dilarang untuk dilakukan. Kecuali gerakan-gerakan yang kurang dari tiga gerakan. Jadi kalau 3 gerakan sekaligus berturut-turut itu membatalkan sholat. Dan dia takbiratul ihram tadi, dan dia dijadikan untuk pembukaan sholat. Jadi takbiratul ihram tadi
dijadikan untuk pembukaan sholat. Jadi sholat telah dimulai atau sholat telah diawali, telah dibuka dengan takbiratul ihram. Di sholat tadi diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kan itu yang disebut dengan sholat. Beberapa perbuatan af'alun wa aqwalun muftahatun bi takbiri wa muftamatu bi salami. Sholat itu adalah sesuatu pekerjaan dan suatu perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram dan yang ditutup dengan salam. Itulah yang disebut dengan sholat. Jadi dan sholat dan dijadikanlah takbiratul ihram tadi sebagai pembukaan sholat. Dan hendaklah menghadirkan orang sholat pun akan maknanya takbiratul ihram tadi. Jadi di dalam takbiratul ihram tadi hendaknya orang yang sholat bisa menghadirkan makna daripada daripada Allahu Akbar tadi. Allahu Akbar. Jadi di dalam hati kita hadirkan Allah Maha Besar. Jadi hendaklah orang sholat tadi menghadirkan akan makna dari Allahu Akbar tadi. Dan juga menunjukkan atas kebesaran zat yang seseorang tadi siap untuk berkhidmat kepadanya, supaya sempurna baginya niyabah dan kekusukan. Dan juga takbiratul ihram tadi menunjukkan atas kebesaran zat yang seseorang siap berkhidmat kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, supaya sempurna baginya niyabah dan khusyuk. Jadi itu salah satu fungsi dari takbiratul ihram tadi, Allahu Akbar tadi, untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Untuk menunjukkan keagungan zat Allah Subhanahu wa taala, yang mana seseorang yang sholat tadi telah siap mengabdi dan telah siap berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tetap kekusukannya dan niyabahnya. Dan di segi ini maka takbiratul ihram tadi diulang-ulang pada setiap perpindahan rukun. Jadi di segi ini maka takbiratul ihram tadi selalu disebut-sebut berulang-ulang kali dalam sholat, agar hibah dan khusyuk itu selalu berada selama melakukan sholat. Jadi takbiratul ihram selalu diulang, acok disabui dalam sholat, supaya kekusukan dan niyabah selalu hadir selama dalam sholat. Contohnya, setelah kita membaca Al-Fatihah disambung dengan ayat-ayat pendek, kemudian kita ucapkan Allahu Akbar kembali. Allahu Akbar, kita rukuk. Sami Allahu liman hamidah, kita i'tidal. Allahu Akbar, kita sujud lagi, kita sujud. Itu menunjukkan, jadi mengulang-ulang takbir dalam sholat tadi supaya hadir selalu kekusukan
supaya hadir selalu niabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu supaya kita selalu khusyuk dalam sholat, maka setiap perpindahan sholat rukun tadi diulang mengucapkan takbir. Dan takbiratul ihram tadi juga disertakan dengannya, artinya dengan takbir tadi akan niat. Jadi dalam bertakbiratul ihram tadi wajib disertakan niat di dalamnya. Di sebelum kita bertakbir membaca usalli fardhu subhi arba'a rakaatin misalnya, makmuman lillahi ta'ala, adaan makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Jadi dalam melapaskan Allahu Akbar wajib di dalamnya disertakan niat atau mencamkan niat di dalam hati bahwa sengajaku sholat zuhur 4 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Itu wajib kita camkan, kita sertakan dalam bertakbiratul ihram tadi. Jadi dalam kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadi dengan memanjangkan lafaz Allahu Akbar tadi, di situ wajib kita sertakan niat di dalam hati, sengaja sholat, apa sholat yang kita kerjakan, wajib kita camkan di situ, menyertakan niat di dalam hati waktu kita melafazkan Allahu Akbar tadi. Jadi itu makanya orang takbir tadi Allahnya agak panjang. Usalli fardal zuhri arba'a rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Jadi semenjak dari awal kita melapaskan Allahu Akbar, disitulah kita lalukan, disitulah kita sertakan niat di dalam hati, sengajaku sholat zuhur 4 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Di situ disebutkan wajib menyertakan Allah takbir tadi, menyertakan dengan takbir tadi akan niat. Jadi niat tadi sertakan waktu kita mengucapkan Allahu Akbar yang agak panjang tadi. Jadi melapaskan niat sebelum kita mengucapkan Allahu Akbar itu sunat. Itu tidak wajib. Jadi mengucapkan usalli fardal zuhri misalnya, atau usalli fardal maghribi, atau usalli fardal isya'i, mengucapkan lafaz usalli tadi hukumnya sunat, tidak wajib. Dan untuk apa kita melapaskan usalli tadi? Untuk apa kita melapaskan niat? Di sini disebutkan untuk membantu, untuk lidah supaya membantu hati. Jadi supaya lidah, apa yang kita ucapkan oleh lidah sebelum kita takbir tadi, membantu hati kita untuk mencamkan niat sewaktu kita mengucapkan Allahu Akbar tadi. Jadi dalam kita mengucapkan Allahu Akbar, disitulah niat kita lalukan. Jadi
Di sini disebutkan wajib menyertakan dengan takbir tadi akan niat. Karena sesungguhnya takbir adalah awal rukun sholat. Takbir awal rukun sholat yang fi'linya. Dan wajib menyertakannya takbir dengan niat. Jadi wajib disertakan takbir tadi dengan niat. Jadi kalau kita misalnya takbiratul ihram, sementara kita mengucapkan Allahu Akbar, dan di dalam kita mengucapkan Allahu Akbar yang Allahnya agak panjang tadi, tidak ada kita camkan di hati, tidak ada kita sertakan di hati niatnya, maka kita ketiadaan niat di dalam sholat. Kalau niatnya ketiadaan, maka sholatnya tidak sah, karena sholat atau niat adalah innama a'malu binniat. Sesungguhnya amal itu hanya berlaku, hanya sah dengan niat. Nah, cuman yang ada perkhilafan atau yang ada perbedaan pendapatnya di sini adalah cara melakukan niat. Jadi kalau soal berniat itu sepakat, semua ulama sepakat bahwa niat adalah rukun yang pertama dari sholat. Namun cara mengucapkan niat atau cara memulaikannya niat, ini yang berbeda pendapat. Jadi menurut keterangan ini, bahwa niat itu wajib disertakan waktu kita mengucapkan takbiratul ihram. Tapi menurut pendapat yang lain, niat itu boleh dilakukan sebelum takbiratul ihram dalam beberapa saat yang tidak panjang. Ada orang yang berpendapat niat sholat itu boleh dilakukan waktu kita mulai berdiri di tikar sholat. Bahkan ada juga yang mengatakan niat sholat itu boleh dilakukan waktu mau berjalan ke masjid. Dari rumah aja sudah dipasang niat untuk sholat Jumat misalnya. Itu dari rumah sholatnya sudah dimulai niatnya. Nah, ada juga pendapat seperti itu. Jadi soal niat sepakat orang, niat adalah awal daripada rukun sholat. Cuman perbedaannya dari mana niat ini dimulai, bagaimana cara melakukan niat, ini yang berbeda pendapat. Jadi menurut keterangan ini, niat dilakukan serta atau menyertai takbiratul ihram, melapaskan niat sebelum takbir. Jadi melapaskan niat tadi bukan wajib, melapaskan niat tadi cuma sunat, mengucapkan usalli tadi sunat, dan niat yang sesungguhnya adalah sewaktu kita melakukan takbiratul ihram tadi. Maka tak dapat tidaklah di dalam takbiratul ihram tadi kita sudah mencamkan atau sudah mentakrirkan di hati, mencamkan di hati bahwa sholat yang kita kerjakan itu, bahwa kita mencamkan dalam sholat tadi unsur-unsur yang wajib di dalam berniat. Apa saja unsur-unsur yang wajib di dalam berniat? Yang pertama ada kesengajaan untuk melakukan sholat. Yang kedua menta'ayinkan sholat. Yang ketiga menyebutkan fardunya sholat. Jadi di dalam takbiratul ihram tadi sudah kita camkan yang tiga ini. Yang pertama menta'ayinkan, yang pertama
menyengaja, yang kedua menta'inkan nama sholatnya, yang ketiga yaitu menyebutkan fardunya. Contohnya contohnya yang tadi sholat zuhur misalnya, waktu kita takbiratul ihram tadi Allahu Akbar, itu sudah kita camkan sholat zuhur 4 rakaat. Nah, sholat zuhur sengaja aku sholat zuhur, jadi sengaja itu namanya ada kesengajaan. Menyebutkan sholat zuhur itu namanya ta'in, menta'inkan. Yang ketiga mencamkan kefarduannya. Jadi 3 macam itu sudah dicamkan waktu kita takbiratul ihram tadi. Dan juga di dalam takbir sepanjang takbiratul ihram tadi sudah dicamkan apakah sholatnya kasar, apakah sholatnya qada, apakah sholatnya ada, apakah sholatnya mengikut imam, apakah sholatnya sebagai imam, apakah sholatnya sholat Jumat, apakah sholatnya mengikut kepada makmum. Kayak mana ceritanya mengikut kepada makmum ini selain sholat Jumat? Ini yang mengikut kepada makmum ini contohnya, ini selain sholat Jumat, sholat berjamaah biasa, yang mana kita terlambat datang. Orang sudah selesai sholat, dan kita dapatkan orang ada yang sholat masbuk, yang mana makmum ini sholat masbuk, yang mana dia menyelesaikan sholatnya masih tertinggal 2 rakaat lagi. Sementara imam sudah mengucapkan salam dan kita baru datang, kita boleh mengikut kepada makmum yang sholat masbuk tadi. Itu yang dimaksud dengan mengikut kepada makmum. Itu yang disebut di sini. Jadi kita boleh mengikut kepada makmum. Dan di situ juga dijelaskan kita mengikut kepada makmum ini. Nah, itu maksudnya. Jadi yang biasa kita dengarkan sholat mengikut kepada imam. Tapi di sini disebutkan salat mengikut kepada makmum. Apa yang disebut dengan salat mengikut kepada makmum? Kita yang baru datang mendapati makmum sedang salat masbuk, orang ini menyempurnakan salatnya yang tersisa 2 rakaat lagi, dan kita ikuti orang itu. Itulah yang disebut dengan salat mengikut kepada makmum. Dan menurut pendapat yang disahihkan oleh Imam Ar-Rafi'i, yang disahihkan, dan menurut pendapat yang disahihkan oleh Imam Ar-Rafi'i, cukuplah menyertai takbir ihram itu dengan menyertai niat itu dengan awal takbiratul ihram. Jadi menurut pendapat Imam Ar-Rafi'i, boleh atau cukup menyertakan niat tadi di awal takbiratul ihram. Tetapi kalau menurut penjelasan yang di atas tadi, mulai dari awal sampai akhir boleh kita ta'inkan niat di situ. Tapi menurut pendapat Imam Ar-Rafi'i boleh kita ta'inkan boleh cukup kita sertakan niat di awal takbiratul ihram. Menurut pendapat Imam Ar-Rafi'i menurut suatu pendapat yang disahihkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Dan dalam keterangan kitab Al-Majmu' dan kitab Tankihul Mukhtar yang memilihnya Imam Al-Ghazali, menurut keterangan dalam kitab Al-Majmu' dan Tankihul Mukhtar, yang mengambil pendapat ini atau yang memilih pendapat ini Imam Al-Ghazali, menurut keterangan kitab itu sesungguhnya cukuplah
di dalam takbiratul ihram itu menyertakan niat pada sisi orang umum. Menurut kebiasaan umum. Jadi menurut keterangan kitab Al-Majmu' dan Tanqihul Mukhtar, yang dipilih pendapat ini oleh Imam Al-Ghazali, bahwa cukuplah menyertai niat tadi dengan yang terbiasa dilakukan. Jadi yang terbiasa dilakukan mulai dari awal takbiratul ihram sampai mulai dari mengucapkan Allah sampai terakhir mengucapkan sampai roh. Jadi boleh kita lakukan menyertakan niat di situ mulai Allahu Akbar. Jadi selama kita mengucapkan Allahu Akbar sampai lafaz ra, disitulah kita menyertakan niat. Ini menurut keterangan di dalam kitab Al-Majmu' dan Tanqihul Mukhtar yang dipilih oleh Imam Al-Ghazali, bahwa cukup menyertakan niat seperti itu, seperti yang kita jelaskan tadi, yaitu mulai dari kita mengucapkan Allahu Akbar sampai lafaz, mulai dari lafaz Allahu sampai kita mengucapkan roh. Disitulah niat kita lakukan. Dan berkata Ibnu Ar-Rafi'i, dan Ibnu Ar-Rafi'i mengkomentari pendapat ini, sesungguhnya inilah yang paling benar, kata beliau. Dan juga dibenarkan oleh ahli fikih yang bernama As-Sabuki. Jadi pendapat yang ini, kata Ibnu Ar-Rafi'i, inilah pendapat yang paling benar, yaitu memulai atau menyertai niat tadi semenjak dari kita mengucapkan, melafazkan lafaz Allah sampai kita mengucapkan huruf ro, sampai ke ro, yaitu Allahu Akbar. Di sampai ro tadi, mulai dari lafaz Allahu sampai ro, disitulah kita sertakan niat. Ini menurut pendapat yang lebih banyak ulama memilih. Imam Ghazali memilih pendapat ini, dan dibenarkan juga oleh Imam Ar-Rafi'i, dan juga dibenarkan juga oleh Imam As-Sabuki. Jadi pendapat inilah yang paling benar, kata beliau, dan kita juga mengamalkan seperti itu, yaitu kita menyertakan niat selama sepanjang kita melafazkan Allahu Akbar. Jadi di dalam hati jago salat zuhur 4 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala, atau sengaja aku melakukan salat zuhur 4 rakaat sendirian, adaan lillah Ta'ala, karena Allah Ta'ala. Itu yang kita sertakan di hati sewaktu kita melafazkan Allahu Akbar. Menurut pendapat imam yang 3, yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Hambali. Jadi 3 imam ini berpendapat niat itu boleh sebelum takbir. Nah, ini pendapat orang ini. Jadi menurut pendapat 3 imam mazhab yang lain, boleh mendahulukan niat atas takbir dalam selang waktu yang pendek.
Jadi menurut pendapat imam yang tiga ini, niat itu boleh kita lakukan sebelum kita takbir. Ya, kita contohkan seperti tadi. Bahkan ada orang yang mengatakan niat sholat itu boleh dilakukan di rumah. Waktu kita akan melangkahkan kaki ke masjid, itu boleh kita mengucapkan lafaz niat. Itu boleh sudah kita pasang niat bahwasanya kita akan sholat Jumat nanti. Tapi menurut keterangan ini, niat itu boleh di awal sebelum kita takbiratul ihram. Itu menurut pendapat imam yang tiga ini. Tapi menurut pendapat Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain pengikutnya, bahwa niat tadi disertakan dengan takbiratul ihram. Jadi sewaktu kita mengucapkan Allahu Akbar, di situ niat kita lalukan. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Di dalam hatinya, lidah mengucapkan Allahu Akbar, hati mencamkan seperti yang kita sebutkan tadi. Tetapi menurut pendapat imam yang tiga, boleh kita berniat sebelum takbir. Contohnya seperti kita sudah berdiri di tingkat sholat, kita berniat, aku sengaja aku sholat zuhur misalnya 4 rakaat Allahu Akbar. Nah, itu boleh menurut pendapat imam yang tiga. Dan takbiratul ihram tadi wajib padanya atas orang yang kuasa. Jadi takbiratul ihram tadi wajib dibaca atau disebut oleh orang yang kuasa, orang yang mampu untuk melafazkan Allahu Akbar tadi. Jadi wajib padanya atas orang kuasa melafazkan Allahu Akbar. Jadi melafazkan Allahu Akbar tadi wajib bagi orang yang sanggup melakukan, karena itba bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau Allahul Akbar. Jadi ada dua macam, Allahu Akbar dan Allahul Akbar. Jadi yang biasa kita lakukan Allahu Akbar, bukan Allahul Akbar. Yang biasa aja kita lakukan yaitu Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar ini wajib dilapazkan oleh orang yang sanggup melapazkannya, atau orang yang sanggup melakukan. Bagi orang yang tidak sanggup, itu tidak apa-apa. Misalnya orang bisu sholat, nah, orang bisu kayak mana dia sholat misalnya, kan tidak bisa melapazkan Allahu Akbar. Atau misalnya kita ada penyakit tenggorokan, tidak bisa melapazkan Allahu Akbar. Jadi lapaz Allahu Akbar tadi, mentainkan Allahu Akbar tadi, cuman wajibnya bagi orang yang mampu. Jadi wajib mentainkan padanya orang yang mampu untuk melapazkan Allahu Akbar, karena mengikut bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau Allahul Akbar. Dan tidak boleh Akbarullah. Nah, itu tidak boleh. Misalnya karena keren kita rubah jadi Akbarullah, itu tidak boleh. Dan juga tidak boleh Allahu Kabir, padahal maknanya sama kan? Allahu Akbar maknanya Allah Maha Besar, Allahu Kabir juga Allah Maha Besar. Tetapi lafaznya kita rubah menjadi Allahu Kabir, maka tidak boleh.
Tidak boleh Allah Akbarullah, dan juga tidak boleh Allahu Kabir atau Allahu A'zam. Allah Maha Besar juga mananya Allahu A'zam, Allah Maha Besar, juga tidak boleh, padahal mananya sama. Dan juga tidak boleh Ar-Rahmanu Akbar, padahal Ar-Rahman itu kan juga nama Allah, atau Ar-Rahimul Akbar, padahal Ar-Rahim juga nama Allah 99. Tapi kalau kita ganti takbiratul ihram dengan Ar-Rahmanul Akbar atau Ar-Rahimul Akbar atau yang lain-lain, maka sholatnya tidak sah. Maka tidak boleh mengganti. Maka hal yang wajib kita lakukan adalah Allahu Akbar, itu yang biasa. Dan tidak mendaratlah memasukkan satu huruf daripada Allahu Akbar. Dan mendaratlah memasukkan satu huruf dari Allahu Akbar, atau dimasukkan huruf yang lain. Nah, itu lebih madarat lagi. Dan madarat atau merusak kepada takbiratul ihram atau merusak kepada takbiratul ihram itu memasukkan huruf atau menambah, yang mana tambahan huruf itu merubah makna, berusaha merubah maknanya, seperti memanjangkan hamzah. Kita biasanya baca Allahu Akbar. Sekarang kita rubah atau kita tambah mat di hamzah, jadi Allahu Akbar. Nah, kita panjangkan A-nya, Allahu Akbar. Itu tidak boleh, itu madarat, itu merusak kepada takbiratul ihram. Atau seperti alif antara ba dan ra. Kayak mana ditambah alif antara ba? Allahu Akbar. Nah, ditambah alif antara ba, maka jugalah menambah si mat alif yang antara lam dan ha. Lam ha. Jadi ditambah alif antara lam dan ha. Jadi yang biasanya Allah. Jadi di antara ha dan lam ditambah lagi satu alif. Satu alif. Itu juga merusak. Nah, seperti itulah menambah si mat alif antara lam dan ha. Hingga semuanya itu tidak dibenarkan, tidak ada satupun yang membenarkan ahli-ahli qiraat. Jadi para ahli-ahli qiraat sudah sepakat bahwa menambah-nambah seperti itu tidak dibenarkan oleh ahli-ahli qiraat. Maka semua itu penambahan-penambahan tadi adalah sangat merusak kepada takbiratul ihram yang kita lakukan. Seperti memanjangkan A-nya di Allah, Allah misalnya, atau memanjangkan ba, Allahu Akbar. Nah, padahal antara ba dan ra tidak ada alif. Allahu Akbar. Tapi karena kita panjangkan, kita tambah alif, Allahu Akbar. Itu juga merusak kepada takbiratul ihram kita. Dan tidak madaratlah berhenti sejenak antara dua kalimah. Dia atau mendalamkan huruf ro. Jadi kalau berhenti sejenak, Allahu Akbar. Nah, itu kan berhenti sejenak, itu tidak mengapa. Jadi tidak ada masalah
antara lafaz Allahu dengan akbarnya berhenti sejenak. Di sini disebutkan tidaklah mengapa berhenti sebentar tanpa bernapas di antara Allah dan akbar. Jadi di antara Allah dan akbar berganti sejenak tanpa menghirup napas itu tidak mengapa. Tapi kalau kita menghirup napas itu terlalu lama, tidak boleh lagi. Misalnya Allahu Akbar, nah, itu sudah menghirup nafas, itu tidak boleh. Jadi berhenti sejenak antara lafaz Allah dengan Akbar tanpa menghirup nafas itu tidak mengapa. Contohnya Allahu Akbar, kan ada berhenti sejenak Allahu Akbar. Tapi yang biasa kita lakukan tidak seperti itu. Allahu Akbar, tidak ada berhenti. Jadi seandainya berhenti sejenak, yang sesungguhnya. Jadi itulah rukun sholat yang kedua, yaitu takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram tadi, di dalam takbiratul ihram tadi, disitulah kita mencamkan niat, yaitu ada kesengajaan untuk sholat, dan yang kedua menta'inkan, menyebutkan sholatnya, dan yang ketiga menyebutkan fardunya. Jadi dalam kita menyebutkan, melapaskan Allahu Akbar tadi, disitulah kita mencamkan niat tadi, sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat mengikut imam atau sendirian karena Allah Ta'ala. Sekian saja salah dan janggal mohon dimaafkan. Kalau ada yang bertanya silakan diketik di komentar, insya Allah kita jawab kalau bisa. Kalau nggak bisa kita janjikan. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.